Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jika engkau melihat roh turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat dia, maka aku memberi kesaksian, dialah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Injil hari ini meneruskan Injil kemarin. Bacaan kemarin saya memberi renungan bahwa yang kita tunggu, yang kita nantikan sudah ada, tetapi tidak kita lihat. Kurang lebih seperti itu pernyataan Yohanes untuk orang-orang Farisi. Hari ini sudah jelas, yang tidak kelihatan, yang belum dikenal sudah ditunjukkan oleh Yohanes. Maka Injil tadi berbicara begini, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud," dan seterusnya. Artinya tidak lagi anonim, tapi sudah jelas. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa bercakap-cakap. Dan Yohanes menunjukkan dialah yang dinanti-nantikan. Siapa itu? Anak domba Allah. Lihatlah dia. Dan di akhir Injil tadi, perikop hari ini, Yohanes pun memberi kesaksian, dialah Putra Allah. Nah, menariknya adalah Yohanes sendiri memberi kesaksian begini dalam Injil tadi, "Mula-mula aku tidak mengenal dia." Meskipun orang tua mereka saling mengenal, Maria mengunjungi Elizabeth, ibu Yohanes, tetapi anak-anak itu pun di antara mereka tidak saling mengenal. Nah, kejujuran Yohanes Pembaptis ini mengatakan, "Mula-mula aku tidak mengenal." Tetapi kejujuran ini pula justru menjadi pintu masuk oleh Allah untuk mengatakan kepada Yohanes demikian, "Jika engkau melihat roh turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Yohanes Pembaptis pun mendengarkan bisikan Tuhan, mendengarkan perwahyuan, mendengarkan tuntunan, sampai dia berani mengatakan, "Oh, ini yang dimaksud." Dan itulah yang disebut Kristus sebagai pusat, Kristus sentris, yang menjadi orientasi seluruh murid-murid Yohanes Pembaptis, supaya tidak lagi Yohanes Pembaptis yang diikuti, tetapi Yesus sendiri yang dimaksud oleh Yohanes. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita bermenung seperti apa. Barangkali kita juga pernah punya pengalaman, ya. Mula-mula saya juga tidak mengenal Yesus, ya kan? Pengenalan akan Yesus itu bisa jadi dari orang tua karena warisan iman baptisan bayi. Barangkali melalui pasangan hidup, barangkali melalui kesaksian orang lain. Tapi kata mula-mula itu bisa diartikan sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak tahu itu bukan berarti nol selamanya, zong selamanya, tetapi akan diberi isi oleh Allah sendiri, sebagaimana Yohanes Pembaptis juga diberi isi oleh Allah sendiri. Maka dari pihak manusia sebetulnya membuka hati, membuka pikiran,
untuk makin lama makin mengenal Kristus yang menjadi penyelamat kita. Ciri-ciri orang yang mengenal Kristus sekarang sudah tahap maju sekarang. Bapak Ibu saudara-saudara kan sudah mengenal Kristus kan? Sudah mengikuti kan? Ciri-ciri makin mengenal Kristus harus ditingkatkan. Yohanes tadi dalam bacaan pertama begini, kalau orang mengenal Kristus berarti dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita mengakui bahwa kita sudah mengenal Kristus, bukan lagi mula-mula tidak mengenal Kristus, tapi kalau kita mengenal Kristus dan masih berbuat dosa, itu berarti pengenalan kita terhadap Kristus belum sempurna. Maka kita mohon rahmat, semoga makin mengenal Kristus, supaya kita pun makin menanggalkan kedosaan kita. Sebab Kristus datang untuk menghapus dosa kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.